warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membuat video pembelajaran tugas dari Pak Fauzi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Ariansa. Nama saya Adi Kustowo. Saya Kadek Rehan. Saya Yogi Rusa. Di sini kami akan membuat video pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966. Pemerintahan Orde Lama di Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada awalnya, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer, tetapi setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Soekarno memperkuat kekuasaan presiden dan mengurangi peran lembaga legislatif serta politik. Ideologi utama Orde Lama adalah Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme, dan politik luar negeri yang bebas aktif, tetapi lebih condong ke Blok Timur atau Uni Soviet dan Tiongkok. Namun, Orde Lama akhirnya runtuh karena ketidakstabilan politik dan ekonomi, serta pemberontakan GS30 PKI yang memicu pengalihan kekuasaan kepada Soeharto. Kebijakan Soekarno selama menjabat menjadi presiden: menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara, mengimplementasikan demokrasi terpimpin, mengambil alih perusahaan asing, menghentikan hubungan diplomatik dengan Malaysia, mengadakan konfernasi Asia Afrika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Orde Baru. Orde Baru 1966 sampai 1998. Pemerintah Orde Baru di Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto yang menerapkan sistem sentralisme dengan demokrasi Pancasila. Soeharto memperkuat peran militer dalam pemerintahan dan mengontrol ketat kehidupan politik dan masyarakat. Pembangunan ekonomi menjadi fokus utama dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penurunan inflasi. Namun, kebebasan politik sangat dibatasi dan pemilu diadakan secara rutin, tetapi dengan manipulasi politik dan kecurangan pemilu. Orde Baru akhirnya runtuh karena krisis ekonomi Asia 1997-1998 dan tekanan masyarakat dan mahasiswa yang menuntut reformasi. Kebijakan Soeharto selama menjabat menjadi presiden mengimplementasikan pembangunan 5 tahun pelita, menghimpun modal asing untuk pembangunan ekonomi, mengontrol ketat kehidupan politik dan masyarakat, mengadakan pemilu dengan sistem manipulasi politik, menghentikan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan reformasi 1998 sampai sekarang. Pemerintah reformasi di Indonesia dipimpin oleh beberapa presiden termasuk B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah demokrasi dengan desentralisasi kekuasaan, perubahan signifikan dalam struktur politik dengan penerapan demokrasi multipartai dan kebebasan pers. Telah terjadi desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, juga telah memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah, pemilu yang lebih terbuka dan adil dengan peran yang lebih besar bagi masyarakat sipil telah menjadi ciri khas pemerintahan reformasi. Kebijakan mengimplementasikan otonomi daerah, mengadakan pemilu yang lebih terbuka dan adil, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, menghentikan duifungsi ABRI, mengimplementasikan kebijakan luar negeri bebas aktif. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.